Sapa kembali, selamat sore bagi sejawat yang baru saja mengakses di live streaming di lobsujat.online. Kita berjumpa di program Happiness Moment. Dan tema kali ini adalah jangan simpan sampah dalam diri. Dan sudah terbuka di line WhatsApp-nya di 0853 1166 5300 di 0853 1166 5300. Kita dengarkan sharing dari Bu Salin di program Happiness Moment sore hari ini. Yes. Mari kita berdoa sebelum kita diberkati lebih jauh lagi dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan karena Roh-Mu menguasai kami. Oleh karena kami percaya bahwa firman ini akan jatuh ke tanah hati yang subur, siap dibangun, berbuah lebat, dan Engkau bergerak di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami sangat-sangat diberkati. Tuhan dipermuliakan. Bagimu pujian, bagimu hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita tahu bahwa hidup kedewasaan rohani kita harusnya bertumbuh dengan sangat baik. Hidup rohani kita di dalam Tuhan itu harusnya mengalami sebuah pertumbuhan yang tidak ada penghalang-penghalangnya, saudara. Nah, oleh karena itu, sore hari ini kita mau belajar dan mengerti apa sih yang menjadi penghalang-penghalang yang katanya adalah sampah, ya kan? Sampah ini harusnya namanya sampah, tidak bisa disimpan dalam hidup kita. Namanya sampah harus dibuang, saudara. Nah, ada banyak orang Kristen yang mungkin tidak mengerti bahwa ini sebenarnya adalah sebuah sampah. Dan sampai sudah sangat bau yang tidak mengenakan, tapi kita masih menyimpan. Nah, oleh karena itu banyak yang mengalami kekecewaan, banyak yang mengalami luka-luka batin. Nah, ini sebenarnya mengapa? Karena menyimpan sampah-sampah dari rasa marah, sampah-sampah kehidupan yang membuat rusak jiwa, saudara. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana melepaskan sampah-sampah ini, karena hidup kita itu sangat berharga dan berarti. Nah, saudara, melepaskan keakuan adalah kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan dan pertumbuhan yang luar biasa. Rupanya keakuan ini adalah sampah yang paling berbau busuk, ya, yang bisa membuat rusak pertumbuhan rohani saudara dan saya. Saya mau ajak kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita akan baca bersama-sama apa yang Paulus katakan, apa yang firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang Rasul Paulus untuk kita mau belajar mengerti bahwa keakuan sifat daging manusia kita ini bisa merusak perjalanan hidup rohani kita kalau kita nggak beres dari sekarang. Mari kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku agak rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, coba lihat, ada satu pertukaran yang luar biasa. Dan kalau bicara tentang Paulus, wow, kehidupannya sangat hebat. Semua yang berbau keharuman di dalam dunia, itu dia sudah punya semua. Nah, ada banyak kita yang merasa bahwa kalau saya sekolah tinggi, ini satu hal yang baik bagi saya, tetapi kita nggak bisa mengelola. Kita sekolah yang tinggi tapi untuk kita menyombongkan diri, bukan menggunakan ilmu itu untuk menolong mereka yang lemah. Saudara, mari capai cita-citamu setinggi langit, ya kan? Nah, itu. Orang itu selalu bicara sama anaknya seperti itu. Tetapi apa yang kita capai ini harusnya kita gunakan untuk menolong orang lain supaya Tuhan dipermuliakan. Dan bukan kesombongan diri. Nah, keakuan-keakuan kita inilah yang sebenarnya yang diistilahkan oleh Paulus itu adalah sampah. Makanya dia berkata di ayat 7 dari Filipi pasal yang ketiga, bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan, apa keuntungannya dia dulu secara manusiawi, ya, nama baiknya, kedudukannya, dan itu wajar bagi dia, itu semua adalah keuntungan bagi dia, saudara, ya. Dia berjalan orang hormat, dia berjalan orang memberikan rasa respek yang baik dan segala macam, karena pencapaian dia itu wajar sekali. Semua kita harus sampai di pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, ya kan? Apakah akan muncul keakuan di balik itu atau sebaliknya? Kita memuliakan
nama Tuhan. Nah, Paulus menerangkan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Nah, ada pergantian yang luar biasa, yang dia merasa bahwa rugi itu adalah semua hal yang mengangkat manusiawinya dan bukan memuliakan nama Tuhan. Dia sadar banget bahwa hidupnya harus jadi semakin kecil dan Tuhanlah yang semakin besar. Makanya dia berkata, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasa bahwa hidup yang Yesus ajarkan itu lebih penting, itu lebih bermakna, itu lebih tinggi nilainya daripada apa yang dia capai dalam keakuannya sebagai manusia. Ini sangat clear, saudara. Ya, ayat 8 dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala hal yang kupunya kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Wow, clear, saudara. Jelas sekali, ini pernyataan-pernyataan yang sangat tegas dalam pertumbuhan roh seorang Rasul Paulus. Karena dia ingin menggapai semuanya di dalam Tuhan. Jadi secara manusia semua sudah dia punya, tapi dia merasa ada yang masih kosong. Saat dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, ini yang namanya perfect, lebih dari semua yang aku kejar. Makanya dia berkata bahwa semua yang dulu aku anggap ini sudah semua-semuanya, rupanya setelah bertemu dengan Tuhanku inilah lebih dari segala-galanya. Makanya dia mendandani hidup rohnya untuk bagaimana lebih berkenan kepada Tuhan. Dan dengan apa yang dia punya, dia bisa menangkan sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, ini dahsyat, saudara. Nah, kemudian dia berkata begini di ayat 8 bagian B. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dia membuang semua arti secara duniawi yang dipakai sebagai sebuah keakuan manusianya. Dia berkata itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini sangat jelas bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa seluruh hidup kita yang kita gunakan, orang kenapa dia mau sekolah, kenapa dia kuliah, buat siapa dia kuliah, ya kan? Dia kuliah buat diri sendiri, dia bekerja buat siapa? Buat diri sendiri. Semuanya kembali ke diri sendiri. Nah, persoalannya adalah waktu apa yang kita capai ini adalah kita bisa melihat orang lain kah? Apakah kita gunakan untuk menolong orang lain kah? Apakah kita dikasih Tuhan kepercayaan ini untuk kita memuliakan nama Tuhan kah? Ini yang Paulus menyadari, bahwa semua yang dia punya, dia kembalikan untuk hormat dan pujian nama Yesus. Bahwa dia sungguh-sungguh ingin menghancurkan keakuannya. Dia tidak akan membawa semua ego manusiawinya untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Dia mau supaya Tuhan dimuliakan dalam setiap sifat-sifat kehidupannya dia. Nah, ayat-ayat ini memperhatikan bagaimana hati seorang Rasul Paulus sangat dekat. Hakikat dengan kekristenan itu sangat jelas dia khususkan dan dia prioritaskan sebagai nilai tertinggi. Kerinduan terbesar Paulus adalah ia mengenal Kristus. Cuman itu nilainya yang dia ingin. Mengenal Tuhan, persekutuan dengan dia. Dia mau berhubungan yang akrab sangat dekat dengan Tuhan. Makanya apa yang dia rasakan, bahwa semuanya yang kayaknya sudah gapai, ada satu titik yang dikatakan sama dia kosong. Dan dia mau hidup itu terisi oleh kehadiran Tuhan. Waktu kita juga dalam hidup ini, saudara mungkin merasa semua pencapaianmu sudah oke. Tapi jangan lupa, pencapaian akan jadi sia-sia kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Nah, usahanya untuk mencapai tujuan terlihat dari beberapa hal yang dia ingin kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Yang pertama, dia ingin supaya pencapaian tujuannya adalah bukan secara jasmani, tapi tujuan pencapaiannya adalah secara rohani. Yang pertama terlihat bahwa dia ingin mengenal Kristus secara pribadi. Untuk mengalami buah-buah pertobatan, buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara nggak bertumbuh baik dengan buah-buah roh, ini berarti ada yang salah. Mungkin kita lagi bawa hidup kita sombong, kita mungkin lagi bawa hidup kita dengan hal-hal yang duniawi, yang bisa membuat diri kita jauh dari Tuhan. Come on, cross check. Pencapaian tujuan kita harusnya adalah mengenal Kristus, membuat karakter hidupnya, hidup rohnya tinggal dalam diri kita. Ya, saudara saya bandingkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23.
Pengenalan akan Kristus meliputi mendengarkan dan mempraktekkan firman. Bagaimana meminta supaya Tuhan menuntun langkah kita lebih jauh lagi dari apa yang kita pikirkan. Nah, Paulus mengerti bahwa usaha dalam pencapaian dirinya untuk menjadi seorang yang dewasa rohani adalah dia harus membuang sampah keakuannya dan membuat dirinya mengenal Kristus lebih dekat lagi secara pribadi. Yang kedua, apa usaha tujuannya Paulus untuk mengenal Tuhan? Dia ingin berada di dalam Tuhan. Dia ingin selalu ada dalam rencana Tuhan. Pikiran Kristus dia ingin rasakan, hati Kristus dia ingin rasakan. Karena di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9 dijelaskan di situ bahwa dia ingin mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dia mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah mati, dan waktu Tuhan Yesus bangkit, ini berarti kemenangan karena mengalahkan maut. Dan dia ingin merasakan kuasa ini seperti apa yang dapat mempengaruhi seluruh eksistensi hidup seorang Paulus. Kita akan baca sebentar Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan kita akan melihat apa yang dikerinduan Paulus dari ayat ini. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah ini saudara, bagaimana seorang Paulus mengerti bahwa aku ada sampai hari ini bukan karena aku, tapi ini adalah satu anugerah yang dia harus jaga hidupnya. Bahwa hidupnya ini karena anugerah Tuhan, menjaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah baik untuk kita belajar membangun tujuan-tujuan hidup kita dengan membuang semua model sampah-sampah keakuan kita. Dan ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, Paulus membangun tujuan hidupnya untuk bagaimana mencapai pengenalan Tuhan dan membuang sampah-sampah keakuannya adalah yang ketiga, mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, yaitu mengalami pembaharuan hidup. Dia tidak akan ragu lagi tentang Yesus karena dia sudah melihat Yesus mengalahkan maut, dan oleh karena itu dia ingin merasakan kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan hidupnya, hidup baru di dalam Tuhan, hidup mengenal Tuhan secara pribadi, hidup untuk melihat mujizat Tuhan, mengalami berkah-berkah Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan menjamin itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan maut dan dia ingin ada di dalam itu. Nah, oleh karena itu mari saudara kita belajar melihat bahwa hidup ini bukan cuma saudara membangun dan terfokus semuanya untuk urusan daging. Tapi terlebih seorang yang dewasa rohani, dia akan memberikan pencapaian rohaninya untuk melihat hidupnya berpadanan dengan Injil Allah. Hidupnya mengalami kasih karunia Allah. Hidupnya tinggal di dalam kebenaran ilahi. Kita akan kembali setelah sesi berikut ini. God bless you. Stay tuned.